Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Apa kabar hari ini sahabat? Mudah-mudahan kabar yang sehat selalu, berkah, selalu ada dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sahabat sekalian, saya akan membicarakan tentang perspektif apabila kita diberikan tugas menjadi seorang pemimpin atau mengelola, tapi bukan dari sisi manajemen. Saat ini saya akan mencoba untuk menarik atau mengkaitkan atau melihat dari sudut pandang pendidikan dari sebuah teori taksonomi belum. Namun, sahabat sekalian, sebelum saya melanjutkan dalam kita berbicara, membahas atau mengkaji atau istilahnya kita belajar bersama ini, jangan lupa dulu untuk meng-share, membagikan video ini. Jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu manfaat untuk kita semua. Oke, sahabat. Sekali lagi, apabila kita diberikan sebuah tugas, apakah itu mengelola atau memimpin jabatan apapun, seharusnya kita memiliki kemampuan. Itu wajib memiliki kemampuan. Dalam teori taksonomi Bloom, ini biasa digunakan itu seorang guru memberikan suatu pembelajaran terhadap peserta didiknya, nanti dilihat dari tiga ranah. Berhasilkah siswa itu? Namun, sekali lagi saya akan kaitkan dengan apabila kita diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah tugas untuk mengelola. Tiga ranah ini yang harus dimiliki, yang harus mampu apabila mengelola. Satu, ranah kognitif. Dua, ranah afektif. Tiga, ranah psikomotorik. Kita bahas satu-satu supaya kita cuman saya minta nih jangan sampai potong nontonnya biar paham semua, biar memahaminya tiga penggal-penggal, biar seluruhnya kita paham tiga ranah ini gitu sahabat. Apabila kita jadi beri tugas yang harus dipersiapkan itu apa kan gitu. Oke, karena ranah kognitif. Ranah kognitif ini suatu ranah kemampuan seseorang dalam hal kecerdasan. Jadi kalau kita diberikan tugas, tentu kita harus memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan kecerdasan tinggi. Itu yang harus awal kita miliki. Kenapa? Dengan kecerdasan seseorang ini tinggi, kognitifnya tinggi, ranah kognitifnya tinggi, maka seseorang ini mampu membuat ide-ide, membangun ide-ide, terus mampu memecahkan masalah. Apabila ada masalah, mampu memecahkan masalah. Jadi tidak ada masalah langsung uh, lari dari masalah, mampu menyelesaikan masalah, mampu membuat ide itu. Dan ranah ini, kemampuan ini, apabila seseorang memiliki kemampuan kognitifnya bagus, maka biasanya itu daya ingatnya, daya hafalnya tinggi sekali. Cara mengingatnya, cara menghafalnya itu tinggi sekali. Itu yang pertama. Kemudian kemampuan yang berikutnya, apabila ranah kognitif ini dimiliki oleh seseorang, maka mampu memahami suatu permasalahan, mampu memahami suatu hal-hal yang dihadapi ini di ranah kognitif ini. Itu
Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari pengetahuannya, karena ini memiliki kecerdasan tinggi, mampu menerapkan dari kemampuan yang dimilikinya itu, dari kecerdasannya, mampu menerapkannya. Ini orang yang memiliki kemampuan ranah kognitif. Kemudian mampu menganalisa. Selanjutnya itu mampu menganalisa apa. Jadi pengetahuan yang dimilikinya itu, kecerdasan yang dimilikinya itu mampu untuk menganalisa. Ini seorang yang memiliki rasa kognitif ini. Jadi sesuatu ada masalah, itu mampu menganalisanya, menyelesaikannya. Begitu. Kemudian mampu yang berikutnya, mampu mengevaluasi. Jadi hal-hal yang ditemukan yang sekiranya ini setelah dianalisa itu, ini mampu mengevaluasi apapun. Jadi apabila kita diberikan tugas, disuruh mengelola apapun itu bidangnya, jabatannya, ya kita mampu mengevaluasi. Itu seseorang yang memiliki ranah kognitifnya bagus. Begitu. Kemudian mampu membuat sesuatu tadi, membuat ide-ide, membuat hal-hal baru yang untuk membuat uh, kepemimpinannya lebih baik. Itu ranah ini ranah tentang seseorang yang layak untuk artinya untuk memimpin, mengelola. Apabila tidak memiliki enam bagian ini, enam aspek ini, tadi yang pertama daya hafalnya atau mengingatnya tinggi, mampu memahami suatu permasalahan, mampu menetapkan dalam tugasnya, mampu menganalisa permasalahan dalam tugasnya, mampu mengevaluasi dalam tugasnya, dan mampu melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalahnya. Itu ranah kognitif yang dimiliki dari pemimpin atau mengelola atau menerima tugas jabatan dari sisi teori taksonomi Bloom. Oke. Kemudian saya mengkaitkan lagi yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah atau kemampuan seseorang di dalam melakukan aktivitas. Tentang hal apa? Tentang nilai, sikap, dan perilaku. Tentu kita seorang yang diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan atau pimpinan atau mengelola bidang tertentu ataupun jabatan tertentu, ini tidak akan lepas dari nilai dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan perilaku kita. Oleh karena itu, perilaku kita harus menjadi perilaku yang baik, teladan. Karena apa? Sikap-sikap kita itu harus menunjukkan sikap yang seorang pemimpin, menunjukkan perilaku seorang pemimpin. Jangan sampai menjadi seorang perilaku yang eh, tidak disukai atau perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak baik. Ini harus dimiliki ranah afektif ini oleh seorang yang mengelola, yang diberi tugas, yang menjadi pemimpin. Sikap perilaku ini harus dimiliki, harus diolah, harus benar-benar dikendalikan. Jangan sampai
menjadi seorang pemimpin, anak buah kita menilai dengan tidak baik. Oke, jadi ini seorang yang diberi tugas, ini kita individu kita ini. Jadi sekali lagi jangan sampai menjadi eh, penilaian yang tidak baik. Intinya seperti itu. Jadi perilaku, tindak, sikap kita harus kita jaga. Nah, harus dari pengetahuan itu coba kita kalau ada seorang pemimpin yang nggak baik perilakunya, sikapnya, kira-kira kita bagaimana kita rasa kita terhadap beliau atau pemimpin kita ini. Maka bila saya ataupun Anda semua, saudara semua, sahabat semua diberikan amanah untuk mengelola, memimpin, jaga perilaku, sikap yang baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, ranah psikomotorik. Di mana ranah ini berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan mengelola, keterampilan dalam melakukan kegiatan tugas. Jadi harus terampil, harus mampu. Apa yang ditugaskan, seharusnya apa yang harus dilakukan, kita ini harus mampu. Jadi jangan sampai bila kita diberi tugas, diberi amanah, disuruh mengelola, kita bingung apa yang harus dilakukan karena ranah psikomotorik ini adalah tindakannya, melakukannya, aktivitasnya itu yang harus kita bangun. Jadi dengan saya membuat video ini barangkali nanti ada yang ingin tahu misalnya dari sisi pendidikan pemimpin yang baik itu seperti apa, atau calon pemimpin yang baik seperti apa, atau kita bila mana menjadi eh, orang yang diberikan tugas untuk mengelola, memimpin, maka minimalnya dari sisi pendidikan ini kita tidak memiliki, kita ini harus memiliki 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana ranah kognitif adalah kecerdasan, kita mengolah kecerdasan kita, kemampuan kita, kemudian pengetahuan kita harus penuhi dulu, kemudian ranah afektif dengan perilaku kita, sikap kita, harus kita mencoba berubah, belajar terus untuk lebih baik. Kemudian ranah psikomotorik itu keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki apabila kita menjadi seorang yang diberikan tugas untuk mengelola atau memimpin. Dan kalau di sisi agama itu ada kemampuan sidik, amanah, tabligh, nah, tapi manajemennya banyak sekali manajemen yang harus dipenuhi. Cuman kita lihat dari sisi perspektif ilmu pendidikan dari prioritas ekonomi. Belum saya mengacu kepada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan sahabat kalian yang telah mencoba atau telah menonton video ini. Semoga paham, semoga manfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.